Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian yang Bapak banggakan, mudah-mudahan kalian ada dalam kesehatan dan ada dalam keadaan yang baik dan selalu diberikan semangat untuk melaksanakan pembelajaran. Baiklah, untuk kali ini dalam pembelajaran pemodelan perangkat lunak khusus untuk kelas 11 RPL itu akan bertemu dengan Bapak ya. Nama Bapak itu adalah Irfan Nurapandi Eskom ya. Bapak juga di SMK menjabat sebagai operator sekolah. Jadi kalaupun ada data-data yang salah, kalian bisa juga menghubungi Bapak, atau nanti kalaupun suatu hari nanti Bapak meminta data ke kalian tentang data kalian, data di Dapodik, nah Bapak akan langsung menghubungi kalian seperti itu. Baiklah, kita langsung ke pembelajaran, yaitu materi yang pertama adalah konsep pemodelan perangkat lunak. Nah, tujuan pembelajaran kali ini untuk konsep pemodelan perangkat lunak yaitu pertama, menjelaskan bagaimana ragam model diagram, pemodelan struktur dan berorientasi objek. Yang kedua, menganalisis karakteristik berbagai ragam model diagram pemodelan terstruktur dan berorientasi objek. Dan yang terakhir, menganalisis perbedaan pemodelan struktur dan berorientasi objek. Oke. Di materi selanjutnya, apakah kalian tahu atau pernah dengar apa itu perangkat lunak ataupun software? Ya, silakan kalian berpikir. Kalian pernah mendengar kata software? Ya, pasti pernah lah ya. Mungkin di antara kalian pasti pernah mendengar software, dan mungkin kalian juga ada yang tahu software itu apa atau perangkat lunak itu apa. Ya. Nah, kalian pasti semua punya perangkat gadget atau smartphone. Nah, dalam smartphone kalian itu ada software, ya, ada hardware, ada software. Nah, sesuai dengan katanya itu soft itu adalah lembut ya. Nah, itu wire itu adalah perangkat, berarti software itu adalah perangkat. Nah, di definisi perangkat lunak atau software adalah kumpulan instruksi atau program komputer di dalamnya ada sintak, ada kode yang ditulis dalam bahasa pemrograman supaya yang kita inginkan atau pada saat dijalankan dia menyediakan fungsi dan performa yang diinginkan. Itu adalah software. Software ini ditanam di hardware. Hardware itu adalah perangkat kerasnya yang bisa kita sentuh ya dengan menggunakan tangan. Contoh HP. HP itu kan ada dua tadi kata Bapak, yaitu hardware dan software. Contoh hardware di HP itu adalah layar, headset, ya, baterai, casan. Nah, itu adalah hardware. Sedangkan software adalah aplikasi yang di dalamnya terdapat sintak atau kode-kode. Contohnya WhatsApp itu adalah software. Lalu misalkan Facebook, Instagram, semua aplikasi yang ada di HP kalian itu disebut dengan software. Nah, di dalamnya kan terdapat kode-kode. Apa yang kita inginkan itu bisa dijalankan oleh smartphone tersebut atau aplikasi tersebut. Nah, itu yang disebut dengan perangkat lunak. Apa kalian bisa memegang perangkat lunak? Tentu tidak, ya, karena perangkat lunak itu tidak bisa disentuh oleh ataupun diraba oleh kita. Itu berbanding terbalik dengan hardware. Kalau hardware itu bisa dipegang oleh kita. Kita hanya bisa melihat dan menggunakan tanpa bisa memegang. Pak, gimana katanya kalau kita chattingan nih pakai aplikasi keyboard atau misalkan chatting pakai aplikasi WA ya, maaf. Pakai WA kan kita ngetik tuh. Pada saat ngetik kan kita memasukkan angka-angka huruf. Ya, memang. Tapi
kita tidak memegang atau meraba softwarenya. Yang kita raba adalah LCD dari HP tersebut. Ya, LCD itu termasuk ke hardware, softwarenya itu tidak termasuk. Nah, seperti itu perbedaan antara software dan hardware. Kita nanti lebih bahas lebih dalam lagi di pertemuan berikutnya pada saat Zoom meeting. Selanjutnya, itu adalah pengembangan sistem perangkat lunak. Ya, ada dua teknik, yaitu teknik dan pendekatan. Yang pertama pendekatan. Apa maksudnya pendekatan? Pendekatan terstruktur dalam suatu proses yang mengimplementasikan urutan langkah untuk menyelesaikan suatu masalah dalam bentuk program. Pendekatan ini memecahkan masalah-masalah dalam aktivitas bisnis menjadi bagian-bagian kecil yang dapat diatur dan berhubungan. Nah, dalam membuat sebuah software, kita tidak bisa membuat software dengan semena-mena ya. Itu ada aturannya, ada tekniknya. Nah, salah satu tekniknya adalah satu teknik pendekatan terstrukturnya. Jadi mau seperti apa nih software yang kita buat, untuk apa fungsinya ya, dan menghasilkan apa. Contoh WhatsApp. WhatsApp itu dia aplikasi, tidak ujug-ujug dibikin WhatsApp itu. Tapi di ada strukturnya. WhatsApp-nya tampilannya seperti apa, fungsinya seperti apa, menunya untuk apa saja, itu ada kan. Nah, menghasilkan apa dia nanti WhatsApp itu? Dia menghasilkan alat komunikasi. Nah, itu. Jadi tidak asal kita membuat sebuah perangkat lunak, itu tidak bisa dengan asal-asalan, tapi harus ada perencanaan. Gitu. Itu yang selanjutnya adalah apa sih keuntungan dari pendekatan objek tadi? Yang pertama maintenance, yang kedua mudah dan dalam perubahan program, yang ketiga dapat digunakan objek-objek sebanyak mungkin sesuai dengan yang kita butuhkan. Nah, apa itu maintenance? Maintenance itu adalah perawatan ya. Jadi kita itu kalau misalkan membuat software atau membuat aplikasi dengan sebuah pendekatan objek, itu kita akan mudah untuk maintenance atau perawatan. Yang kedua, mudah dalam perubahan program. Karena kita yang membuat sendiri, kita paham betul program ini kelemahannya di mana, menyimpannya di mana. Nah, kita itu mudah dalam perubahannya. Beda dengan halnya kalau misalkan si program itu yang membuat adalah orang lain. Yang ketiga, dapat digunakan objek-objek sebanyak mungkin sesuai dengan kebutuhan. Ada penambahan-penambahan atau kalau di games itu ada update ya. Nah, itu yang disebut dengan objek-objek yang dibutuhkan, ada perbaikannya dan ada kemajuan karena software itu selalu berkembang bahkan berkembangnya bisa 1:4 dengan hardware. Dan yang selanjutnya adalah karakteristik pendekatan objek. Itu ada abstraksi, enkapsulasi, pewarisan, traceability, generalisasi dan spesialisasi, komunikasi antar objek, dan polymorphism. Nah, ini Bapak tidak akan terangkan di sini, Bapak akan terangkan nanti pada saat Zoom meeting. Ya, supaya lebih jelas. Karena kalau dijelaskan di sini waktunya tidak akan cukup, nanti videonya kepanjangan. Oke, selanjutnya adalah pendekatan objek. Nah, apa itu? Pendekatan objek merupakan paradigma pemrograman yang berorientasi kepada objek. Semua data dan fungsi di dalam paradigma ini dibungkus dalam kelas-kelas atau objek-objek. Setiap objek dapat menerima pesan, memproses data. Jadi istilahnya itu kalau pendekatan objek itu kita membuat sebuah objek atau membuat sebuah bahan. Nah, si bahan-bahan itu kita kumpulkan dan setiap bahan itu dia saling berkomunikasi ya, saling berhubungan. Kalau contoh dalam kehidupan sehari-hari, contoh lah ya, kita memasak nih, kita akan membuat nasi goreng misalkan. Nah, kita kan kumpulkan tuh alat-alat dan bahannya, mulai nasi, terus bumbunya,
lauk pauknya, dan lain sebagainya. Nah, pada saat pemasakan, itu kan ada komunikasi setiap objek itu tersebut yang kita kumpulkan tadi. Contohnya misalkan wajan. Wajan dia mempunyai fungsi tertentu dan akan berkomunikasi dengan nasi, akan berkomunikasi dengan api, akan berkomunikasi dengan bumbunya gitu sampai jadilah suatu saat nanti itu menjadi sebuah nasi goreng yang kita buat. Nasi gorengnya enak atau tidak tergantung proses, ya. Sama dengan pembuatan aplikasi nanti, apakah aplikasinya banyak diminati oleh orang atau tidak, tergantung kita memprosesnya. Apakah menunya membosankan atau menarik? Nah, tergantung kitanya di situ meramunya seperti apa. Disesuaikan dengan bangsa pasar sekarang seperti apa. Contoh lain, games, ya. Pasti kalian pernah membuat game. Game itu tidak sembarangan dibuat, ya. Pada developer pembuat game, ya. Nah, itu tidak sembarangan dibuat, tapi dianalisis dulu kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan oleh bangsa pasar. Apakah bangsa pasarnya orang dewasa, anak-anak, anak sekolah, atau anak-anak balita gitu kan ya. Namanya sekarang game-game untuk balita. Nah, seperti itu. Itu ada risetnya yang disebut dengan pendekatan objek. Lalu yang selanjutnya ada aplikasi perangkat lunak. Yang pertama, definisi aplikasi perangkat lunak. Apa itu aplikasi perangkat lunak? Aplikasi perangkat lunak adalah aplikasi perangkat lunak adalah suatu bagian atau subkelas dari perangkat lunak komputer yang memanfaatkan kemampuan komputer secara langsung untuk melakukan suatu tugas yang diinginkan pengguna. Jadi istilahnya dalam aplikasi ada aplikasi lagi. Nah, ini yang berhubungan dengan langsung dengan komputer, dengan hardware-nya. Supaya aplikasi yang kita buat itu bisa berjalan, maka harus ada aplikasi pendamping atau aplikasi tambahan yang berfungsi untuk menghubungkan dengan hardware lain. Mau itu komputer maupun gadget atau HP gitu. Kategori aplikasi perangkat lunak. Pertama, perangkat lunak perusahaan. Interface meliputi perangkat lunak akuntansi, bagian pendukung atau back office. Kedua, perangkat lunak infrastruktur perusahaan meliputi perangkat alur kerja, bisnis, sistem manajemen, basis data, manajemen aset digital, dan manajemen dokumen. Lalu, perangkat lunak informasi kerja meliputi manajemen waktu, sumber daya, dan manajemen data komunikasi, perangkat lunak analitik, dan perangkat lunak kolaborasi. Perangkat lunak media dan hiburan meliputi media digital, perangkat lunak hiburan lainnya. Lalu perangkat lunak pendidikan, manajemen ruangan kelas, manajemen survei, manajemen pelatihan, dan perangkat lunak kesiapan penjualan. Lalu yang keenam, perangkat lunak pengembangan media meliputi perangkat lunak seni grafis dan menyutingan media. Terakhir, perangkat lunak rekayasa produk meliputi rekayasa perangkat keras dan rekayasa perangkat lunak. Itu karakteristik aplikasi. Dan yang kedua ada sistem informasi. Nah, ini yang tidak kalah penting, yaitu SI atau sistem informasi. Apa itu SI? SI adalah kombinasi dari teknologi, informasi, dan aktivitas orang yang menggunakan teknologi itu untuk mendukung operasi dan manajemen. Sistem informasi sering diartikan interaksi antar orang, proses algoritmik, data, dan teknologi. Sistem informasi tidak hanya merujuk pada penggunaan pengolahan teknologi informasi dan informatika, tetapi juga cara dari mana orang memberi interaksi dengan teknologi ini dalam mendukung proses bisnis. Nah, di sini apa peran sistem informasi dalam pemodelan perangkat lunak? Ini sangat dibutuhkan karena sistem informasi itu sangat berkaitan dengan perangkat lunak, ya. Contoh misalkan kita akan membuat sebuah aplikasi nih. Ya, sistem aplikasi yang kita buat adalah sistem aplikasi perkantoran. Nah, contohnya kan digunakan untuk mengetik. Contoh aplikasi yang sudah ada itu Microsoft Word. Nah, di sana Microsoft Word itu dia di-reset dulu, ya, menggunakan tidak hanya menggunakan
riset untuk aplikasi saja, tapi di riset dalam bentuk informasi juga. Karena yang menggunakan Microsoft Word itu bukan hanya kalangan perusahaan aja sekarang, bahkan di kependidikan dan lain sebagainya itu menggunakan Microsoft Word. Nah, kita sebagai pengguna dapat mengkomunikasikan apa yang kita inginkan terhadap aplikasi. Nah, itu gunanya dari sistem informasi. Jadi, kita membuat aplikasi sehingga si pengguna itu merasa terwadahi atau terbantu dengan aplikasi yang kita buat. Seperti itu. Itu gunanya sistem informasi. Dan yang terakhir adalah pemodelan dalam rekayasa perangkat lunak. Bagaimana sih pemodelan rekayasa perangkat lunak? Karena kita akan membangun sebuah proyek atau aplikasi ya, atau membangun perangkat lunak, kita harus punya pemodelan. Pemodelan itu contohnya gambaran lah ya. Secara secara harfiahnya atau secara umumnya itu adalah penggambaran yang merupakan suatu proses dalam menggambarkan secara abstrak suatu model. Model adalah rencana atau representasi atau deskripsi yang menjelaskan suatu objek, sistem, atau konsep yang seringkali berupaya penyederhanaan atau idealisasi. Bentuknya dapat berupa model fisik, maket, atau prototipe. Model citra, gambaran rancangan, citra komputer, atau rumusan sistematik. Nah, di sini pemodelan yang bagus itu akan berpengaruh terhadap tampilan sebuah perangkat lunak tersebut ya. Karena di sini pertama kita ini adalah, kalau ini tuh sebelum pondasi ya, kita akan membuat tadi ya nasi goreng, tapi kita gambarkan dulu, oh nasi gorengnya ingin pedas, nasi gorengnya pakai daging, nasi gorengnya pakai sayuran. Nah, itu adalah gambaran kan yang kita inginkan. Sama dalam pelaksanaan perangkat lunak juga, kita harus menggambarkan aplikasi apa yang ingin kita buat. Game kah? Aplikasi perkantoran kah? Aplikasi misalkan alat hitung kah? Atau apapun itu. Nah, kita harus pikirkan sampai ke menu-menunya, tampilannya seperti apa. Nah, itu yang harus kita pikirkan. Nah, di sanalah yang disebut dengan pemodelan dalam rekayasa perangkat lunak. Hal ini sangat dibutuhkan dalam membangun sebuah aplikasi. Nah, untuk pertemuan sekarang, anak-anakku, mungkin Bapak tidak akan terlalu banyak memberikan materi karena ada beberapa materi yang kerangkum juga. Untuk videonya juga supaya tidak terlalu panjang durasinya, supaya tidak terlalu bosan ya. Nah, nanti kita akan lebih jelasnya memaparkannya Bapak melalui Zoom meeting nanti atau Google Meet supaya kalian juga lebih jelas. Itu saja mungkin untuk pertemuan kali ini. Mudah-mudahan kalian tidak puas sehingga lebih penasaran dalam pembelajaran pemodelan perangkat lunak. Oke, itu saja mungkin dari Bapak. Untuk kata yang salah Bapak mohon maaf apabila ada perkataan yang Bapak kurang berkenan. Atas perhatiannya Bapak ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.